Halo bosku, saya Felix dan selamat datang kembali di channel Bos Gadget teman-teman. Kalian apa kabar nih hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik aja dan selalu semangat dong tentunya. Dan ada pesan buat kalian yang ada di rumah ataupun ya dimanapun kalian berada lah ya. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga kebersihan, dan kalau misalnya nggak ada keperluan mendadak ataupun mendesak, mending kalian di rumah aja. Oke deh teman-teman, jadi mungkin teman-teman udah pernah lihat karena beberapa waktu lalu kita sempat unboxing handphone ini rame-rame. Ini adalah Oppo A92, dan setelah saya pakai handphone ini lebih dari seminggu, saya tuh punya beberapa pendapat yang mungkin nggak bisa diterima sama bukan teman-teman sih, tapi sama sales Oppo. Nah, jadi seperti biasa kita akan mulai bahas handphone ini dari desainnya dulu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat bagian belakangnya tuh handphone ini bersih banget teman-teman. Ini juga dikarenakan sensor sidik jarinya tuh ada di bagian samping kanan HP. Tapi tetap aja warnanya tuh bagus, desainnya rapi, dan tentu aja HP ini cakep banget. Tapi dengan desain glossy yang cakep ini, tentu aja lah ya, ada harga yang harus kita bayar, yaitu HP ini tuh gampang banget ditempeli sidik jari. Saat saya pakai tanpa case, entah berapa kali saya harus bersihin bagian belakang ini karena terlalu cepet dekil. Nah, HP ini tuh mungkin salah satu dilema ya, karena kita tuh jadi bingung mau dipakein case atau enggak. Kalau dipakein case, kecakapannya berkurang, tapi kalau nggak dipakein case, ya cakepnya juga berkurang. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin mendahulukan keamanan, pakein case aja. Oh ya, di bagian belakang ini juga ada 4 kamera yang akan kita bahas ntar lah ya. Nah, sekarang untuk bagian depannya, handphone ini tuh punya layar berukuran 6,5 inci dengan panel IPS dan resolusi 1080p. Oppo sendiri tuh ngeklaim kalau ini adalah all new 1080p Neo display. Apa itu? Ya, saya juga bingung sih. Udah all new, ada Neo-nya pula. Tapi klaim dari mereka tuh kita bisa melihat layar dari sudut yang jauh lebih sempit, dan juga layarnya punya kecerahan dan kejelasan yang lebih baik. Dan setelah saya pakai, sebenarnya tuh layarnya biasa-biasa aja. Bagus sih untuk dipakai main game atau nonton video, tapi nggak ada yang mind blowing tuh. Biasa-biasa aja. Untuk pakai nonton Netflix juga biasa aja. Tapi bukan hanya itu aja teman-teman, di sudut kiri ini juga terdapat satu kamera pancol yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Oh ya, seperti yang udah kita bahas tadi, kalau sidik jarinya tuh dipindah ke bagian kanan handphone. Nah, untuk teman-teman yang kidal, mungkin bisa mendaftarkan jari telunjuk, dan kalau teman-teman yang nggak kidal atau kadal, bukan, atau ya seperti biasa sering pakai tangan kanan, mungkin daftarin aja jempol kalian. Nah, di sini saya tuh awalnya nggak terbiasa, tapi setelah pakein beberapa lama, udah terbiasa aja sih. Dan desain kayak gini kayaknya udah dipakai dengan sepupunya si Oppo deh. Siapa ya namanya? Nah, sekarang kita coba lompat ke bagian spesifikasi. Nah, HP ini tuh pakai chipset dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 665. Wait, what? 665? Bentar, saya coba cek dulu berapa harga handphone ini. 4 juta? Bener ya? Oke, bukannya A5 2020 yang pakai Snapdragon 665 harganya nggak setinggi ini ya? Saya nggak bilang kalau Snapdragon 665 jelek sih. Menurut saya, Snapdragon 665 itu udah bagus dari performa dan juga ketahanan dayanya. Tapi, kenapa A5 2020 yang harganya di bawah HP ini punya prosesor yang sama? Ya, biarlah ya, jadi misteri. Untuk bagian RAM, HP ini punya RAM 8GB dan juga ROM 128GB, yang menurut saya udah cukup jumbo. Bisa juga ditambahkan dengan microSD, jadi buat teman-teman yang merasa 128GB belum cukup, masih bisa ditambahin lagi. Nah, untuk pemakaian sehari-hari sih, saya nggak punya komentar jelek. Semua berjalan lancar sebagaimana mestinya. Kinerja Snapdragon 665 juga ya nggak bisa diragukan di bagian ini. Main game pun terasa mulus. Saya coba main CODM dan PUBG, semua bisa dimainin dengan lancar dan nggak ada gangguan sama sekali. Suhu HP akan sedikit meningkat setelah main dalam waktu yang cukup lama, tapi masih bisa banget ditoleransi. Nah, sekarang kita coba lompat ke kameranya teman-teman. Jadi handphone ini punya 4 kamera belakang. Nah, buat teman-teman yang merasa 3 itu kurang, ya bisa lah. Nah, setupnya adalah kamera utama dengan resolusi 48MP, kamera ultrawide dengan resolusi 8MP, depth sensor dengan resolusi 2MP, dan kamera BNW dengan resolusi 2MP. Ya, saya awalnya mengira kalau ini lensa makro sih, tapi ya udahlah. Apparently mungkin lensa makro nggak terlalu berguna. Mungkin bagi beberapa orang. Ya, saya salah satunya. Nah, untuk kualitas kameranya sendiri, saya tuh bisa bilang kalau
kameranya tuh bagus teman-teman. Punya detail yang bagus, pengambilan warna yang bagus, cahaya yang bagus, dan semuanya oke. Mungkin kayaknya handphone ini memang menang di bagian kamera deh. Ya bagus sih kameranya. Untuk pengambilan video juga bagus-bagus aja. Untuk kamera depannya sendiri, di sini ada satu kamera depan, yaitu pancol di bagian depan. Dan ini punya resolusi 16 megapiksel dan punya hasil yang cukup bagus. Nah, Oppo kayaknya masih tetap jadi selfie phone deh. Selfie phone ya? Iya kan? Iya nggak? Oh iya, kamera phone. Oke deh teman-teman, sekarang kita coba pindah ke bagian baterainya, dan handphone ini punya baterai yang cukup gede, yaitu 5000 mAh. Dan di sini mungkin selain kamera, handphone ini juga ngandelin baterainya. Karena pas saya pakai, baterainya tuh bisa bertahan cukup lama. Dan juga ya dengan pengetesan pakai PC Mark bisa menghasilkan angka 9 jam lebih. Itu lumayan sih. Tapi yang cukup mengagetkan di sini adalah handphone ini tuh nggak mendukung full flash charge ala Oppo. Pakainya tuh 18 watt fast charging. Nah, saya sih bersyukur aja dapat fast charging 18 watt. Tapi kenapa nggak sekalian yang full flash charge sih? Bukannya itu salah satu andalan dari Oppo ya? Dan mungkin full flash charge juga masih sampai sekarang termasuk salah satu yang terbaik. Tapi entah kenapa di sini nggak pakai. Ya udahlah. Tapi udah Type-C sih. Ya udahlah ya. Oke deh teman-teman, jadi kita coba masuk ke kesimpulan saya tentang handphone ini. Nah, beberapa hal yang saya kurang suka dari handphone ini adalah kita tuh nggak dapet full flash charge, harganya yang mungkin nggak sesuai dengan prosesor yang kita dapet, walaupun RAM-nya gede, memorinya gede, tapi ya walaupun 665 nggak terlalu jelek, tapi harusnya kita bisa dapet yang lebih kan, 675 misalnya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Jadi apakah saya merekomendasikan handphone ini? Gini teman-teman, jadi saya ini belum tahu karena beberapa waktu yang lalu harga handphone sempat naik dan mungkin ini salah satu dampak handphone ini jadi agak mahal. Mungkin dalam waktu dekat handphone akan sedikit berkurang lagi harganya atau turun harga. Ya siapa yang tahu, tapi kalau misalnya harganya 4 juta lebih dan kayak gini, ya buat teman-teman yang penggemar Oppo, boleh lah ya. Tapi kalau enggak, mungkin coba aja lihat yang lain. Ya, mungkin sekian aja pembahasan kita soal Oppo A92. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga. Dan kalau kalian gak suka dengan video ini, ya kalian tahu lah harus ngapain. Kalau gitu, saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!